Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Hidup kita di dunia ini tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan kematian dan kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini sebagai ujian bagi kita semua. Siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Umatul Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Maka kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah keniscayaan.
Ujian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, wal ju'i dan sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan buah-buahan, wal anfusi dan kehilangan jiwa, was samarati dan kekurangan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 186, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan diuji terhadap harta-harta kalian dan terhadap diri-diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan pasti kalian akan mendengarkan dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, azan katsiran, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Wa in tasbiru, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kalian bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, wa tattaqu, dan kalian menyikapinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur, termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka demikianlah umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar bermental pejuang dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31, "Wala nabluwannakum," dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menguji kalian semua, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengetahui siapa di antara kalian yang bermental pejuang dan siapa di antara kalian yang termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Umat al-Islam, oleh karenanya jangan pernah kita menyangka bahwa kita semua akan terbebas dari ujian, karena ujian adalah merupakan konsekuensi dari pengakuan kita sebagai seorang mukmin. Ujian adalah merupakan konsekuensi dari pengakuan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna." Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berkata, "Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala," wa hum la yuftanun, sementara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, belumlah diuji. Bahkan mustahil umat al-Islam, bahkan mustahil bagi seorang muslim bisa melenggang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian terlebih dahulu di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 214, "Am hasibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian fikir, apakah kalian menyangka bahwa kalian bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum," sementara belumlah datang ujian kepada kalian seperti ujian yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. "Massathumul ba'sa'u wad-dharra," mereka ditimpa berbagai macam malapetaka dan kesengsaraan. "Wa zulzilu," dan mereka diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma," sampai Rasul pun dan orang-orang beriman yang bersama Rasul tersebut sampai berkata, "Mata nasrullah," kapan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? "Ala inna nasrallahi qarib," ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa ujian selalu berbanding lurus dengan keimanan kita. Semakin tinggi suatu pohon, semakin kencang pula angin yang akan menerpanya. Semakin tinggi dan semakin kuat keimanan seorang hamba, maka semakin besar pula ujian yang akan menimpa hamba tersebut. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, juga Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu bala'an? Manusia mana yang paling dahsyat, yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal wal amsal. Kemudian orang-orang di bawah level mereka dan orang-orang yang ada di bawah level mereka. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Maka seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas agamanya. Fa in kana dinuhu sulba. Kalau agama hamba tersebut agamanya kuat, ishtadda balauhu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin berat pula ujian yang akan menimpa dia. Wa in kana fi dinihi rika. Kata Rasulullah, akan tetapi kalau agamanya itu lemah, agamanya itu tipis, kata Rasulullah SAW, ubatuli ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas agamanya. Oleh karenanya umat al-Islam, ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita akan dapati bahwa para nabi dan rasul adalah manusia yang paling berat ujian hidupnya. Bahkan ada nabi yang digergaji sampai badannya terbelah dua. Demikian pula ujian yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diboikot, beliau diintimidasi, beliau mendapatkan gangguan fisik, beliau diusir, bahkan beliau hendak dibunuh oleh kaum yang di antara kaum tersebut adalah kerabat beliau sendiri. Demikian pula lah orang-orang soleh di bawah tingkatan para nabi dan rasul. Mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh umat al-Islam, ujian bagi seorang mukmin itu hanya akan berakhir ketika ia telah menginjakkan kakinya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Su'ilal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, "Mata rahatu ya Imam?" Kapan kita istirahat wahai Imam? Kapan kita istirahat dari kepenatan dunia ini, dari ujian dunia ini? Maka beliau berkata, "Inda awwali qadamin tadawhu fil jannah." Kita akan istirahat saat kita pertama kali menginjakkan kaki di dalam surga. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sabar atau tidak sabar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita semua. Ketika kita tidak sabar dan tidak ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat al-Islam, ketika kita ridha dan sabar atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kita dengan balasan yang unlimited, dengan balasan yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun." Sesungguhnya hanyalah orang-orang sabar yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa batas. Jika ganjaran amal soleh lainnya ada batasnya, maka tidak dengan kesabaran yang ganjarannya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira umat al-Islam, kebahagiaan dan kesuksesan apalagi yang melebihi ganjaran tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pilihan kembali kepada kita semua. Bersabar karena Allah ketika kita diuji, dan kita akan mendapatkan ganjaran tanpa batas, atau kita tidak bersabar atas ujian yang pasti akan menimpa kita, dan kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ketahuilah bahwa seorang muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia bersabar atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya
beberapa keutamaan. Keutamaan pertama, Allah Subhanahu wa taala bersalawat. Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, wa basyiris sabirin. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berbagai macam ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri, wa basyiris sabirin. Maka gembirakanlah orang-orang yang bersabar ketika dia diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bersabar menyikapi ujian tersebut. Alladzina idza asabatuhum musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bersabar yang apabila dia ditimpa musibah, maka dia akan berkata, inna lillah. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar ketika dia diuji, lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumpulkan 3 keutamaan sekaligus dalam satu ayat kecuali dalam ayat ini. Dan keutamaan ini hanya untuk seorang muslim yang bersabar ketika ia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kedua, sebesar ujian yang kita terima, maka sebesar itu pula pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idzamal jaza." Sesungguhnya besarnya balasan itu, ma'izamil bala, berbanding lurus dengan besarnya ujian yang kita terima. Kemudian umat al-Islam, keutamaan ketiga, hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha," dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "idza ahabba qauman," apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, "ibtalahum," maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kaum tersebut. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Wa man sakhita, sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang marah, siapa yang tidak senang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu sakhat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan murkanya kepadanya. Keutamaan keempat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan seorang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, dan pada anaknya, wa malihi, dan pada hartanya, hatta yalqallah, sampai kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaihi khatiyah, dan dia tidak membawa dosa, dan dia tidak membawa satu dosa pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi," maka senantiasa ujian akan menimpa seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sampai Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hamba tersebut berjalan di atas permukaan bumi ini. Wa ma alaihi min khatiyah, dan dia tidak mempunyai satu dosa pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan kelima, seorang hamba yang mendapatkan cobaan adalah hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik meriwayatkan, juga Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yusibu minhu, maka dia pasti akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "sallu 'alaihi wa sallimu taslima," bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "wa sallimu taslima," dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal judam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma abaitanhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.